Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Rabbul Alamin dengan nikmat dan karunia-Nya kita berkumpul di masjid yang mulia ini, tentu dalam rangka untuk semakin menambah iman kita, memperkuat ketakwaan kita melalui ayat dan hadits Rasulullah yang kita dengarkan. Semoga bisa menjadi petunjuk bagi kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa meniti jalannya hingga hari kiamat. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam ini kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita akan melanjutkan pembahasan dari bab al-janaiz, hukum-hukum seputar jenazah. Alhamdulillah, kita telah membahas terkait dengan memandikan jenazah, kemudian mengkafani jenazah, dan yang terakhir pembahasan tentang salat jenazah. Maka pada malam ini insyaallah kita akan masuk pada fardu kifayah yang keempat, yaitu membawa dan mengantarkan jenazah. Membawa dan mengantarkan jenazah baik ke tempat salatnya atau ke kuburannya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, terkait dengan membawa jenazah dan juga mengantarkan jenazah, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Karena ini merupakan keharusan dan konsekuensi dari mensolatkan atau menguburkan jenazah. Kita tidak akan bisa melakukannya kecuali dengan membawa dan mengantarkan jenazah tersebut. Sehingga hukumnya adalah wajib, sebagaimana ditegaskan pula oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim. Iya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, berkaitan dengan ini, maka di sini Al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah membawakan dua hadis yang berkaitan dengan membawa dan mengantarkan jenazah. Yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
asri'u bil janazah fa innaha in taqu salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih wa in taqu siwa dzalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, asri'u bil janazah, bersegeralah kalian dalam mengantarkan jenazah, termasuk di dalamnya semua perbuatan mengurusi jenazah. Bersegeralah di dalamnya. Kenapa? Maka Nabi memberikan alasan. Fa innaha in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih. Sebab jikalau jenazah tersebut adalah jenazah yang baik, maka kebaikan yang kalian segerakan untuknya, yakni dia akan mendapatkan nikmat kubur nantinya. Iya. Maka itu adalah kebaikan yang kau segerakan untuknya. Naam. Wa in taku siwa dzalik, tapi kalau tidak seperti itu, jenazahnya bukan jenazah yang baik, fasyarrun tad'unahu an riqabikum, maka itu adalah kejelekan yang kalian letakkan di pundak-pundak kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya pada Kitabul Janaiz pada babus sur'ah bil janazah, bersegera dalam mengantarkan jenazah. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Janaiz pada babul Isra bil janazah, bersegera di dalam mengurusi jenazah. Naam. Ini hadis yang mulia di mana di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita secara umum agar jenazah itu segera diurusin. Jangan ditunda-tunda. Apabila sudah pasti bahwa dia telah meninggal dunia, maka segeralah dalam mengurus jenazahnya. Karena ruhnya telah berpisah dari jasadnya. Orang yang telah meninggal, ruhnya tidak ada lagi di dalam jasadnya. Nah, maka dia adalah jasad tanpa ruh. Iya. Sehingga kondisi yang demikian mengharuskan seseorang untuk bersegera di dalam pengurusannya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya dari perkara yang bertentangan dengan syariat, manakala jenazah itu dibiarkan berhari-hari tanpa diurus. Ya, hanya dikarenakan satu dan lain hal, jenazahnya tidak segera diurus. Ini bertentangan dengan hadis Nabi ini. Nabi memerintahkan asri'u bil janazah, bersegeralah kalian dalam mengurus jenazah. Nah, ini mencakup baik dalam memandikannya, mengkafaninya, mensolatkannya, mengantarkannya, dan menguburkannya. Bersegera. Iya. Dan ternyata hikmah dari itu besar. Karena jenazah yang kita antar itu hanya ada dua kemungkinan. Entah jenazahnya baik, maka kalau jenazahnya baik, maka dengan bersegeranya kalian mengantarkan ia ke kuburnya, maka kalian telah menyegerakan kebaikan untuknya di alam kuburnya. Karena dia akan mendapatkan nikmat kubur. Tapi kalau ternyata jenazah tersebut tidak demikian, bukan jenazah yang baik, maka kalian yang nanti menanggung akibatnya. Karena itu kejelekan yang kalian letakkan di pundak-pundak kalian kalau kalian berlama-lama dalam mengurus jenazah tersebut. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang mungkin terkadang pada sebagian orang, pada sebagian manusia justru mengabaikannya. Iya. Dan tentu saja dalam menepati petunjuk Nabi itulah yang terbaik. Makanya dalam hadis dikatakan wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi memerintahkan kita untuk bersegera, maka bersegeralah di dalamnya. Karena itu pasti ada kebaikan. Iya, itu pasti ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kita. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sementara menunda pengurusan jenazah, pertama itu menyelisihi sunnah. Pertama itu menyelisihi sunnah. Kemudian yang kedua, ini bisa berakibat buruk pada jasad jenazah. Jikalau dibiarkan terlalu lama, maka jasadnya akan rusak, ya, dan akan nampak hal-hal yang tidak baik, membuat manusia akhirnya lari, ya, dan tidak betah berlama-lama di situ. Ini akibatnya. Dan juga di sisi lain kata para ulama, hikmahnya ketika jenazah tersebut segera diurus dan segera dikuburkan, ini akan lebih mengurangi penderitaan atau kesedihan keluarga yang ditinggal. Iya. Berbeda kalau lama-lama, maka ini mengakibatkan kesedihan keluarga yang ditinggal bisa berlarut-larut. Nah, ini dari perkara yang hendaknya diperhatikan. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan membawa dan mengantarkan jenazah, maka ini dari perkara yang dikhususkan kepada laki-laki. Iya. Yakni merekalah yang ditugaskan memikul jenazah tersebut dan mengantarkan jenazah tersebut. Jikalau mereka mengantarkannya dengan berjalan kaki, maka di dalam hadits ini terdapat isyarat yang dianjurkan itu ketika mengantarkan jenazah seseorang meletakkan, ya, di pundak-pundaknya. Ini ketika dia membawa jenazah tersebut di kerandanya atau semisal dengan itu, baik ada 4 orang, 6 orang atau lebih daripada itu, maka dia letakkan di pundak-pundaknya. Karena itu yang diisyaratkan oleh Nabi. Kalau jenazah itu jenazah yang buruk, maka keburukan yang kalian letakkan di pundak-pundak kalian, yakni pada saat mengantarkannya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa memang, ya, hal tersebut dikhususkan kepada laki-laki, ya, tidak kepada perempuan. Karena kalau perempuan disuruh memikul jenazah, ya, maka ini dari perkara yang menyelisihi kodrat mereka sebagai wanita, ya, sementara laki-laki tentunya lebih kuat daripada mereka, dan itu juga membawa pada tersingkapnya aurat mereka dan hal-hal yang lainnya yang tidak diinginkan. Nah, belum lagi terjadinya ikhtilaf, campur baur antara laki-laki dan perempuan dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah hadis yang juga mirip dengan hadis yang tadi kita bacakan, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa Rasulullah bersabda, "Idza wudi'atil janazatu wahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim." Apabila jenazah sudah diletakkan, yakni sudah diurusi, sudah dimandikan, sudah dikafani, ya, wahtamalaha ar-rijal, kemudian kaum laki-laki ingin mengangkatnya. Nah, di sini disebutkan ar-rijal. Kaum laki-laki
akan mengangkatnya ala a'naqihim, di atas pundak-pundak mereka. Inilah yang dianjurkan ketika mengantarkan jenazah. Ya, diletakkan di atas pundak-pundak mereka. Fa in kanat salihatan, kalau jenazahnya itu baik, qalat, maka jenazah itu berkata, qaddimuni qaddimuni, tolong segerakan aku, tolong segerakan aku. Itu kalau jenazahnya baik. Dia sendiri yang berkata seperti itu. Iya. Wa in kanat ghaira salihatin, tapi kalau ternyata jenazahnya bukan jenazah yang saleh, qalat, maka jenazah itu berkata, ya wailaha, duhai betapa celakanya, aina yadhabuna biha, kemana dia akan membawa aku pergi. Dia berkata seperti itu dengan teriakan. Kata baginda Nabi, yasma'u sautaha kullu syai'in illal insan. Suaranya tersebut didengarkan oleh segala sesuatu kecuali manusia. Walau sami'ahu sa'iq, andaikan manusia mampu mendengarkannya, niscaya mereka akan pingsan karena suara teriakannya ketika dia menyeru dengan apa? Ya wailaha, duhai betapa celakanya, katanya. Ini jenazah yang buruk. Ya, kemana dia akan membawa aku pergi? Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Allah, berdasarkan hadis Nabi juga, yaitu dari sabda beliau, asri'u bil janazah, bersegeralah kalian dalam mengantarkan jenazah. Ya. Maka kesegeraan di dalam mengantarkan jenazah ini bukan maknanya seseorang itu ketika mengantar jenazah, ketika misalnya dia membawanya dengan berjalan kaki, ya berbeda kalau misalnya ya dia membawa jenazah tersebut seperti yang biasa dilakukan oleh banyak kaum muslimin pada hari ini, mengantarkan jenazah dengan mobil ambulans. Nah, tapi pada sebagian jenazah yang mungkin ya tempat kuburannya dekat, ya maka beberapa orang langsung membawanya di atas pundak-pundak mereka. Ya. Maka bersegera di dalamnya tidak sampai membuat dia berlari-lari. Ya, ayo bersegera, akhirnya berlari-lari, tidak. Bahkan romel pun tidak. Romel itu artinya berlari-lari kecil, tidak. Ya. Tetapi tidak juga santai jalannya. Jadi pertengahan, tidak santai, tidak sampai juga berlari-lari kecil. Ya. Kenapa para hadirin yang dirahmati oleh Allah? Karena kalau jenazah itu diantar dengan sampai berlari-lari, dikhawatirkan hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. Entah itu nanti bisa terjatuh, ya, terlepas dari kerandanya, atau hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kalau dia mengantarkan jenazah dengan pelan, nah, maka tidak mengamalkan sabdanya Nabi tadi, asri'u bil janazah. Nah, ini para hadirin, maka lakukanlah hal tersebut pertengahan. Ya, tidak sampai berlari kecil. Disebutkan di dalam hadis Abu Bakrah berkata begini, fawalladhi akrama wajah Abil Qasim, demi yang telah memuliakan wajahnya Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ra'aituna, sungguh aku melihat dahulu, kami para sahabat, ma'a Rasulillah SAW, bersama Rasulullah ketika mengantar jenazah, inna lanakadu narmulu biha ramlan, kami itu bersegera, bercepat-cepat, langkah kami cepat, tapi tidak sampai berlari-lari kecil. Hampir berlari-lari kecil, tapi tidak sampai seperti itu. Ini kata sahabat Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, para ulama menyebutkan tadi bahwa kalau jenazah orang dewasa yang diantar dan diangkut di atas kerandanya, maka yang dianjurkan kan seorang mengangkatnya dengan meletakkan di atas pundaknya. Berbeda kalau jenazah anak kecil, Pak.
jenazah bayi, jenazah anak kecil yang ya meninggal ketika masih kecil, ya. Maka terkadang hanya dengan digendong oleh satu orang seperti ini, maka itu sudah cukup. Makanya para ulama menyebutkan wa in kanatil janazatu tifl fatuhmalu ala sa'idain. Jikalau jenazah itu adalah jenazah anak kecil, maka cara membawa jenazahnya adalah dengan meletakkan di antara sa'id. Sa'id itu artinya lengan bagian bawah. Ya, ini seperti ini. Membawanya seperti ini. Nah, kalau misalnya jenazahnya jenazah anak kecil, ya, atau bayi kecil, naam, yang masih bisa dibawa oleh satu orang saja. Nah, ini kata para ulama rahimahumullahu ta'ala. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian berkaitan dengan mengantarkan jenazah, membawa jenazah, ini dari perkara yang selain Nabi perintahkan, ini juga merupakan hak seorang muslim atas muslim lainnya. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya, dari sahabat Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu an. Kata beliau, amarana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Nabi memerintahkan kami untuk melakukan 7 perkara. Wa nahana an sab'in, dan melarang kami dari melakukan 7 perkara. Apa itu? Amarona bittiba'il janaiz. Yang pertama, Nabi perintahkan kami untuk mengantarkan jenazah, mengiringi jenazah. Wa iyadatul marid, kemudian menjenguk orang yang sakit. Wa ijabatid da'i, menjawab atau memenuhi undangan. Wa nasril madlum, menolong orang yang terzolimi. Wa ibraril qasam, membenarkan sumpah. Wa raddis salam, menjawab salam. Wa tashmitil atis, dan menjawab orang yang bersin kalau dia mengucap alhamdulillah. Jawabannya apa? Yarhamukallah. Itu diperintah oleh Nabi. 7 hal. Kemudian wanahana, dan melarang kami dari 7 hal. Apa itu? Yang pertama, an'aniyatil fiddah, menggunakan bejana yang terbuat dari perak. Wa khatamidz zahab, dan melarang kami memakai cincin dari emas. yakni bagi laki-laki. Dilarang bagi laki-laki. Wal harir, juga dilarang bagi laki-laki memakai sutra. Wad dibaj wal qassi wal istabrak. Nah, ini jenis-jenis kain sutra. Ada yang tebal, ada yang tipis. Ya. Ini yang dilarang oleh Nabi bagi laki-laki. Ini satu hadis. Kalau dalam riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan hakul muslim alal muslim khamsun. Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 5. Mirip dengan tadi. Yang pertama raddus salam, menjawab salam. Wa iyadatul marid. Yang kedua menengok atau menjenguk orang yang sakit. Wattiba'ul janais, mengiringi jenazah, mengantarkannya. Wa ijabatud da'wah, memenuhi undangan orang yang mengundang, terutama undangan walimatul urs. Dan yang terakhir wa tashmitul atis, menjawab orang yang bersin. Kalau dia mengucap alhamdulillah, kita jawab dengan yarhamukallah. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, sudah kita sebutkan tadi bahwa mengantarkan jenazah ini, ya, memikul jenazah ini adalah tugas laki-laki, bukan perempuan. Kalau sebelumnya tadi, ya, baik masalah memandikan jenazah, maka perempuan boleh berserikat di dalamnya. Kalau dia memandikan jenazah perempuan, mengkafani juga boleh perempuan. Yang dikafani adalah jenazah perempuan. Mensolatkan juga perempuan boleh.
Tapi untuk membawa dan mengantarkan jenazah, kata Imam Nawawi rahimahullah, ulama besar dari madhab Syafi'i, kata beliau dalam syarah Muslim Al-Ittifaq, ya, Imam Nawawi menukil kesepakatan ulama ala annal wujuba fittiba'il janais, bahwa yang wajib mengiringi jenazah khasun birrijal dunan nisa, dikhususkan bagi laki-laki, tidak bagi perempuan, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, nanti akan kita sebutkan apa sebenarnya hukum mengantar jenazah bagi perempuan, atau secara umum apa hukumnya wanita atau perempuan ziarah kubur. Nanti akan kita sebutkan di hadis yang kedua insyaallah ta'ala. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, apa keutamaannya mengantarkan jenazah ini? Kalau kita tahu keutamaan memandikan jenazah, sudah pernah kita sebutkan, diampuni dosanya 40 kali, atau 40 dosa besarnya. Kemudian mengkafani jenazah, sudah kita sebutkan juga, akan dipakaikan dengan pakaian penghuni surga yang terbuat dari sutra halus dan sutra tebal. Kemudian mensolatkan jenazah, sudah kita sebutkan dapat pahala 1 qirat, yang 1 qirat itu sama seperti 1 gunung Uhud pahala. Nah, sekarang mengantarkan jenazah, apa pahalanya? Nah, ternyata disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Nah, dengarkan sabda baginda Nabi, manittaba'a janazata muslimin, barang siapa yang mengantarkan jenazah seorang muslim, imanan wahtisaban, karena iman dan mengharap pahala, wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha, dan dia terus bersama jenazah tersebut sampai dia disolatkan, wa yafrugha min dafniha, dan sampai selesai dikuburkan. Apa kata Nabi? Fa innahu yarji'u minal ajri biqirataini, maka dia pulang dari mengantarkan jenazah tersebut dengan memborong pahala 2 qirat. Dengan memborong pahala, kata Nabi, 2 qirat. Apa maksudnya 2 qirat itu? Kullu qiratin mislu Uhudin. 1 qiratnya itu seperti 1 gunung Uhud pahala yang dia dapat. Berarti kalau 2 qirat seperti 2 gunung Uhud. Ya, pernah lihat gunung Uhud, Pak? Ya. Kalau orang umroh biasanya dibawa ke gunung Uhud, ya kan? Nah, di situ itulah gunung Uhud. Nabi biasa menggambarkan besar pahala itu. Nabi perumpamakan dengan gunung Uhud. Dan sering Nabi sebut gunung Uhud itu. Karena memang dahulu pemandangan yang pertama dilihat oleh penduduk Madinah dan yang paling tingginya di masa itu adalah gunung Uhud. Makanya Nabi sering mengibaratkan pahala gunung Uhud. Sampai terjadi peristiwa besar juga di kaki gunung Uhud itu, yaitu perang Uhud. Sampai dinamakan perangnya perang Uhud. Kenapa? Karena terjadinya di bawah kaki gunung Uhud. Dan Nabi pernah bersabda, gunung Uhud itu yuhibbuna wa nuhibbuhu. Dia cinta kepada kita dan kita pun cinta kepada dia, kepada gunung Uhud. Nah, inilah satu-satunya gunung yang Nabi SAW sebutkan keutamaannya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ternyata dari hadis yang mulia ini, orang yang mengantarkan jenazah dia dapat pahala 2 qirat. 1 qiratnya itu yaitu pahala mensolatkan jenazah. Nah, dia dapat 2 qirat kalau sampai ikut menguburkannya, ikut mengantarkannya sampai ke kuburan. Nah, ini para hadirin. Disebutkan bahwa sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau baru dengar hadis ini. Baru beliau dengarkan hadis itu. Ya, karena dahulu di zaman itu, Pak, tidak semua sahabat itu dengar hadis dari Nabi, karena
terkadang Nabi bersabda hanya ada sebagian sahabat yang hadir kan. Sebagian yang lain tidak hadir. Ya. Karena tidak semua para sahabat itu waktunya bertepatan sama hadir di majelisnya Rasul. Sahabat Ibnu Umar baru dengar hadits itu. Maka beliau langsung mengatakan, kalau begitu selama ini kita banyak menelantarkan pahala berkirot-kirot. Ya, maksudnya pahala bergunung-gunung telah kita telantarkan. Ya, karena ya disebutkan kemungkinan bahwa beliau terkadang dalam jenazah tersebut kadang hanya sampai mensolatkannya, kemudian pulang, ya, atau kurang perhatian terhadap itu. Padahal pahalanya luar biasa. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sebagian orang soleh itu karena ingin mendapatkan pahala ini, terkadang ketika ada jenazah Muslim diantar, dia ikut dari belakang. Ya, dia tidak tahu siapa yang diantar ini. Yang penting jenazah Muslim. Yang penting jenazah Muslim. Dia ikuti, bukan tidak kenal, bukan keluarganya, bukan temannya, bukan kawannya. Karena dia lihat ada orang ngantar jenazah, dia ikut juga. Supaya apa? Supaya dapat pahala 1 kirot tadi. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Karena mengantar jenazah ini bersifat umum, asalkan jenazahnya Muslim. Baik keluarga kita, baik kawan kita, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Selama dia Muslim, kita antar jenazahnya, maka dia dapat pahala ini. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan disebutkan oleh para ulama, ini pahala dia dapatkan kalau yang dia antar itu 1 jenazah. Dan pahala ini akan berkali lipat kalau yang dia antarkan itu beberapa jenazah. Misalnya ada ya langsung meninggal itu beberapa orang, Pak, diantarkan sekaligus. 3 jenazah diantarkan. Maka dikali 3, Pak. Kata para ulama seperti itu. Ya, ini disebutkan wa man tabi'a iddata janais yurjalahu qararid bi adadil janais. Ini sebagaimana yang difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullahu taala. Barang siapa yang mengiringi beberapa jenazah yang meninggal, maka diharapkan dia dapat pahala berkirat-kirat sejumlah jenazah yang dia antarkan, yang dia iringi itu. Kata Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullahu ta'ala. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Baik. Sekarang ketika kita sudah tahu pahala mengantarkan jenazah, sekarang di mana posisi yang paling bagus untuk mengiringi jenazah, Pak? Apakah kita boleh mengikuti jenazah itu berada di depannya, di samping kanan kirinya, atau di belakangnya? Kan kalau jenazah itu diantarkan, Pak, ya kan, diikuti ya kan. Nah, posisi kita yang mengikuti itu di mana? Di belakangkah, di depankah, di samping kanan kiri kah? Nah, ini ternyata dibahas juga oleh para ulama. Nah, kata para ulama, secara umum boleh saja orang yang mengantarkan jenazah itu mau di depan boleh, mau di belakang boleh, di samping kanan kiri boleh. Asal dia iringi jenazah itu. Tetapi afdolnya, utamanya bagi pengendara, maka dia ikuti dari arah belakang. Ya. Kenapa begitu? Walaupun boleh di depan, mungkin ada maslahatnya dia ingin buka jalan mungkin, ya kan? Tetapi bagi yang lainnya selayaknya mengikuti dari belakang. Lah kenapa begitu, Ustaz? Karena di dalam hadis kan dikatakan ittiba'ul janais. Ittiba'ul janais dalam bahasa Arab artinya mengikuti jenazah. Nah, secara bahasa kita pahami, yang namanya mengikuti, Pak, itu bukan dari depan. Tapi dari mana? Dari belakang. Karena yang kita ikuti di depan. Nah, ini sisi pendalilan para ulama itu. Sehingga yang paling afdolnya itu kalau mengikuti jenazah di depan. Apa di belakang. Kecuali kalau memang di depan ada yang ingin membuka jalan misalnya, ya kan. Karena sebagian orang mungkin karena ini butuh disegerakan ya. Nah, sehingga ada kesegeraan di situ, butuh orang-orang yang membuka jalan misalnya. Nah,
maka boleh-boleh saja beberapa orang untuk berada di depannya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian pada saat mengantar jenazah, apa sebaiknya yang kita lakukan? Ya. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Ya, disebutkan di dalam hadis, Pak, bahwa Nabi melarang ketika mengantar jenazah tidak boleh diiringi dengan dua hal. Yang pertama, tidak boleh diiringi dengan api. Dan yang kedua, tidak boleh diiringi dengan tangisan. Ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dari sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu taala an. Beliau berpesan, sahabat Nabi ini, fa idza mittu, kalau saya meninggal, kata sahabat mulia ini, fala tashabni naihatun wala narun, maka jangan sampai ada yang mengiringi jenazahku dua hal. Jangan sampai ada. Apa itu? Api dan wanita yang menangis. Api dan wanita yang menangis. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lah terus kalau tidak boleh kita mengiringi jenazah dengan tangisan, tidak boleh dengan adanya api, ya. Terus bagaimana posisi kita? Bagaimana kondisi kita? Apa yang mestinya kita lakukan? Ya. Maka dengarkan ucapannya Imam Nawawi, Pak. Imam An-Nawawi, ulama besar dari madhab Syafi'i. Beliau berkata dalam kitabnya Al-Adhkar. Beliau berkata dalam kitabnya Al-Adhkar. Wa'lam, ketahuilah, kata beliau, annas sawaba wal mukhtar, bahwa yang benar dan dipilih dari pendapat para ulama, makana alaihi salafu radhiyallahu anhum, inilah yang dipijaki oleh para ulama salafus saleh yang terdahulu ketika mengantarkan jenazah, as-sukutu fi halis sairi ma'al jenazah, hendaknya dia diam, jangan ada suara apapun ketika mengiringi jenazah. Jangan ada suara apapun, hendaknya diam, kata Imam Nawawi. Fala yarfa'u sautun bi qira'atin wala dzikrin wala ghairi dzalik. Kata Imam Nawawi menambahkan, tidak boleh mengangkat suara ketika mengantarkan jenazah, baik dengan membaca Quran, baik dengan zikir atau selain daripada itu. Itu kata Imam Nawawi, Pak. Ya, tidak boleh ya mengiringi jenazah dengan suara-suara, bahkan bacaan Quran dan zikir sekalipun. Itu kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan beliau sebutkan hikmahnya. Kata Imam Nawawi, wal hikmatu fihi zahirah. Hikmahnya nampak, kata beliau. Wahia, yaitu annahu askanu li khatirih. Itu lebih menenangkan pikirannya. Wa ajma'u li fikrihi fima yata'allaqu bil janazah, dan lebih mengkonsentrasikan pikirannya terhadap apa yang berkaitan dengan jenazah itu. Wa huwal matlubu fi hadal hal, dan itulah yang dituntut dalam posisi seperti itu. Fa hadha huwal haq wa la taghtarru bi kasrati man yukhalifu. Kata beliau, inilah yang benar dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang menyelisihi hal yang seperti ini. Nah, jadi para hadirin yang dirahmati oleh Allah, berdasarkan ucapan Imam Nawawi ini, pada saat kita mengantar jenazah, yang mestinya kita lakukan diam, merenungi bahwa hari ini kita mengantar jenazah, besok-besok bisa jadi kita yang diantar. Karena salah satu manfaat kita ziarah kubur, kita mengantarkan jenazah ke kuburannya itu supaya mengingat mati, Pak. Supaya mengingat mati. Ya. Kata baginda Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur. Fazuruha. Tapi sekarang ziarahilah kuburan itu. Perintah Nabi untuk ziarah kubur. Kenapa? Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena ziarah kubur bisa mengingatkan kalian terhadap negeri akhirat. Nah, itu fungsinya ziarah kubur. Supaya ingat mati, Pak. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini apa yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan pembahasan ini. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadis berikutnya yang dibawakan oleh Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi berkaitan dengan masalah mengiringi jenazah, mengantarkan jenazah, ya. Ini hadis berkaitan dengan hukum mengantarkan jenazah bagi wanita atau secara umum ziarah kubur bagi wanita. Kata beliau di sini, an Ummi Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha beliau berkata, nuhina anittiba'il janais walam yu'zam alaina. Kata Ummu Atiyah, kami ya dilarang oleh Nabi untuk mengiringi jenazah. Siapa kami di sini? Para wanita, bukan laki-laki. Kalau laki-laki dianjurkan. Kami, kata Ummu Atiyah, para wanita dilarang untuk mengikuti jenazah, mengiringi jenazah. Cuman kata beliau, walam yu'zam alaina. Tetapi larangan tersebut tidak ditekankan untuk kami. Apa maksudnya? Kami dilarang mengikuti jenazah, tapi tidak ditekankan larangan itu. Ini pembahasannya Pak dalam ilmu usul fikih. Dalam ilmu usul fikih yang namanya nahyun, larangan, itu ada dua. Ada larangan nahyun lit tahrim. Dilarang kenapa? Karena diharamkan. Itu ketika dilarang dengan larangan yang kuat, yang tegas, berarti itu maknanya haram. Sementara kalau larangannya tidak ditegaskan, tidak ditekankan, maka hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Inilah yang disebut dan diisyaratkan oleh Ummu Atiyah. Kami para wanita dilarang untuk mengikuti jenazah, tapi tidak ditekankan larangan itu. Berarti apa hukumnya? Makruh bagi wanita. Tidak sampai diharamkan. Tidak sampai haram hukumnya, tidak sampai. Tetapi itu dimakruhkan. Mungkin ada yang berkata, lah Ustadz, kenapa perempuan dilarang mengikuti jenazah, mengiringi jenazah? Ya, tadi sudah kita sebutkan. Bahkan Imam Nawawi menukil kesepakatan ulama bahwa mengiringi jenazah, mengantarkan jenazah, ziarah kubur, ini tugasnya laki-laki. Adapun kalau perempuan ditugaskan dengan hal yang demikian, ya, maka perempuan beda dengan laki-laki, Pak. Ya, bedanya dari sisi apa? Dari sisi kekuatan hatinya. Umumnya laki-laki lebih kuat daripada perempuan, ya kan? Pada umumnya begitu. Kan sudah disebutkan tadi, Nabi melarang mengikuti jenazah dengan apa? Api dan tangisan. Dikhawatirkan wanita ini mengiringi jenazah dengan tangisan, Pak. Dan tidak jarang seperti itu. Dan Nabi larang itu. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Karena wanita biasanya hatinya lebih lembut, lebih mudah tersentuh, lebih mudah menangis. Maka hal yang seperti ini dilarang bagi mereka. Tapi ingat, larangannya tidak ditekankan. Sehingga para hadirin yang dirahmati oleh Allah, larangan di sini hukumnya makruh saja. Nah, hukumnya makruh saja. Ya. Sebagian ulama ada yang berdalil dengan hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Ibunda Aisyah pernah ziarah kubur, Pak. Dan beliau perempuan kan? Beliau ziarah kubur. Ketika habis pulang dari ziarah kubur, maka orang-orang bertanya kepada beliau, "Ya Ummul Mukminin, min aina aqbalta? Min aina aqbalti?" Wahai Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah, kamu habis dari mana? Ditanya Ibunda Aisyah. Qalat, maka dia berkata, min qabri akhi Abdurrahman bin Abi Bakar. Aku baru saja habis ziarah kubur saudaraku yang bernama Abdurrahman bin Abi Bakar. Saudaranya Ibunda Aisyah. Maka ditanyakan kepada Ibunda Aisyah, "Alaisa kana Rasulullah naha an ziyaratil kubur?" Lah bukankah Rasulullah melarang wanita ziarah kubur? Kata Ibunda Aisyah, "Na'am, summa amara bi ziyaratiha." Iya,
tetapi setelah itu Nabi perintahkan lagi untuk menziarahinya. Ya, untuk menziarahinya. Makanya Ibunda Aisyah ziarah kubur. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ibunda Aisyah ziarah kubur. Ada satu hadis yang sahih mengatakan, la'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat wanita yang banyak ziarah kubur. Nah, ini kalau kita gabungkan hadis-hadis ini sinkron, Pak. Ya, bahwasanya wanita itu ya memang tidak terlalu dianjurkan ziarah kubur atau mengiringi jenazah. Ya. Cuman apakah diharamkan? Tidak. Hanya dimakruhkan saja. Hukumnya makruh, para hadirin. Dan kalau dia kebanyakan ziarah kubur, ini yang diharamkan. Karena Nabi sampai melaknat tadi. La'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat wanita yang terlalu banyak ziarah kubur. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa hukumnya, Pak? Memindahkan satu jenazah, memindahkan jenazah dari tempat dia meninggal ke tempat lain. Ya. Misalnya dia meninggal di kota lain, bukan kota tempat dia tinggal. Apakah ini dibolehkan? Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kata para ulama, jikalau memang ada hajat keperluan, ya, supaya dekat dengan keluarganya, supaya keluarganya nanti bisa ziarah kubur kepadanya, dan dia bisa mendapatkan manfaat dari situ, dan tidak menyebabkan ya jenazah ini tertunda terlalu lama, maka yang seperti itu dibolehkan. Memindahkan satu jenazah dari satu kota ke kota lain. Tapi kalau sampai membuat akhirnya terlalu lama, ya, sementara kita disuruh bersegera dalam mengantarkan jenazah, maka yang seperti ini sebaiknya tidak dilakukan. Ya, tapi kalau bisa segera seperti di zaman sekarang, ya, jenazahnya bisa diantar melalui pesawat misalnya. Naam. Dan itu bisa segera dilakukan, maka menurut fatwa sebagian ulama, yang seperti itu diperbolehkan saja. Yang seperti itu diperbolehkan saja. Nah, kemudian juga jamaah, terkadang sebagian orang ada yang menunda pengurusan jenazah karena masih menunggu saudara-saudara yang mau safar, ya, melihat, karena dia jauh, mungkin saudaranya ada yang di luar kota atau mungkin di luar negeri. Nah, ini bagaimana ini? Ya. Ini sama hukumnya seperti tadi. Kalau ya misalnya menunggunya hanya sebentar, ya, maka bolehlah ditunggu sebentar. Tapi kalau sudah sampai memakan waktu yang lama, berhari-hari, maka sebaiknya jangan. Ya, segerakan pengurusan jenazah itu. Karena mengamalkan sabdanya Nabi tadi, asri'u bil janazah. Bersegeralah kalian dalam mengantarkan jenazah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, demikian hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan permasalahan mengantarkan jenazah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menambah ilmu bagi kita semuanya. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.